Pada era digital seperti saat ini, perkembangan teknologi informasi telah mendorong banyak usaha untuk beralih dari sistem manual ke sistem digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja serta kualitas pelayanan kepada pelanggan. Namun, berdasarkan hasil observasi yang kita lakukan pada Bakmi Gombong, Pebayuran Bekasi, masih menggunakan sistem pencatatan transaksi secara manual. Kondisi ini menyebabkan beberapa kendala seperti antrian pelanggan yang cukup panjang, pengelolaan data yang kurang efektif, serta proses pembuatan laporan penjualan yang memerlukan waktu lebih lama. Oleh karena itu, kami merancang sebuah aplikasi kasir berbasis digital dengan menggunakan metode prototype. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu dan mempercepat proses transaksi, mengelola data secara terintegrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan usaha. Dalam penelitian ini, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode prototype. Metode prototype dipilih karena memungkinkan pengguna untuk melihat gambaran awal sistem dan memberikan masukan secara langsung sebelum sistem dirancang secara lebih lanjut. Tahap pertama yaitu pengumpulan kebutuhan sistem. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Tahap kedua yaitu pembuatan rancangan awal atau prototype. Rancangan ini dibuat sebagai gambaran awal sedang yang akan dikembangkan. Tahap yang ketiga adalah uji prototype kepada pengguna. Tujuannya untuk mengetahui apakah rancangan yang kita buat sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Selanjutnya dilakukan pengumpulan masukan dari pengguna terkait kekurangan maupun fitur yang perlu ditambahkan. Tahap berikutnya adalah perbaikan penyempurnaan desain berdasarkan masukan yang telah diberikan. Dan tahap terakhir adalah menghasilkan rancangan akhir sistem yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Keunggulan metode prototype adalah pengguna dapat terlibat secara langsung dalam proses pengembangan sehingga sistem yang dirancang menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan operasional usaha. Perancangan sistem ini memiliki maksud untuk menghasilkan aplikasi kasir berbasis digital yang sesuai dengan kebutuhan operasional Bakmi Gombong, Pebayuran Bekasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis sistem transaksi yang saat ini sedang berjalan. Kedua, mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pelayanan dan pengelolaan data. Ketiga, aplikasi kasir ini yang dapat mempercepat proses transaksi dan mempermudah pengelolaan data. Keempat, membantu penyusunan laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat. Dan yang terakhir, mengevaluasi rancangan sistem yang dibuat sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional usaha. Pada penelitian ini, kita menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode pertama adalah observasi. Pada tahap ini, saya melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas transaksi dan pelayanan pelanggan di Bakmi Gombong. Tujuannya adalah untuk memahami alur kerja yang sedang berjalan, sedang mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam proses operasional.
Metode yang kedua yaitu wawancara. Kita melakukan wawancara langsung dengan pemilik usaha, yaitu Bapak Ahmad Patoni dan juga Ibu Susi Susiani selaku kasir. Dari wawancara tersebut, kita memperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem, kendala yang dihadapi, serta harapan pengguna terhadap aplikasi yang akan dirancang. Metode yang terakhir adalah studi pustaka. Pada tahap ini, kita mengumpulkan berbagai referensi dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi dan aplikasi kasir. Referensi tersebut digunakan sebagai dasar teori dalam proses perancangan sistem. Dalam penelitian ini, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode prototype. Metode prototype dipilih karena memungkinkan pengguna untuk melihat gambaran awal sistem dan memberikan masukan secara langsung sebelum sistem dirancang secara lebih lanjut. Tahap pertama yaitu pengumpulan kebutuhan sistem. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Tahap kedua yaitu pembuatan rancangan awal atau prototype. Rancangan ini dibuat sebagai gambaran awal sedang yang akan dikembangkan. Tahap yang ketiga adalah uji prototype kepada pengguna. Tujuannya untuk mengetahui apakah rancangan yang kita buat sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Selanjutnya dilakukan pengumpulan masukan dari pengguna terkait kekurangan maupun fitur yang perlu ditambahkan. Tahap berikutnya adalah perbaikan penyempurnaan desain berdasarkan masukan yang telah diberikan. Dan tahap terakhir adalah menghasilkan rancangan akhir sistem yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Keunggulan metode prototype adalah pengguna dapat terlibat secara langsung dalam proses pengembangan sehingga sistem yang dirancang menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan operasional usaha. Selanjutnya ada beberapa poin di ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian merupakan batasan yang dibuat agar peneliti lebih terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya meliputi yang pertama, perancangan aplikasi kasir atau point of sale. Penelitian ini difokuskan pada perancangan desain aplikasi kasir berbasis digital untuk Bami Gombong Pebayuran Bekasi. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pelayanan dan transaksi penjualan agar lebih cepat dan efektif. Pada poin kedua yaitu pengelolaan data produk. Sistem yang dirancang mampu mengelola data menu makanan dan minuman seperti menambah, mengubah, dan menghapus data produk sehingga informasi produk dapat tersimpan dengan rapi dan mudah diperbarui. Yang ketiga ada pengelolaan transaksi penjualan. Penelitian mencangkup proses transaksi penjualan mulai dari pencatatan, pesanan pelanggan, perhitungan total pembayaran, hingga pencetakan nota transaksi secara terkomputerisasi. Yang keempat ada pembuatan laporan penjualan. Aplikasi dirancang untuk menghasilkan laporan penjualan secara otomatis sehingga pemilik usaha dapat memantau pendapatan dan aktivitas penjualan dengan lebih mudah. Yang kelima ada perancangan hanya sampai tahap prototype. Penelitian ini hanya menghasilkan rancangan atau prototype berupa desain antarmuka UI dan model sistem. Penelitian ini tidak sampai pada tahap implementasi atau pembuatan aplikasi secara penuh. Yang keenam ada penggunaan diagram perencanaan sistem. Dalam proses perencanaan digunakan beberapa alat bantu seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram
untuk menggambarkan kebutuhan serta kerja alur sistem. Bami Gombong Pabayuran Bekasi merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner yang berlokasi di Pabayuran, Bekasi. Usaha ini menyediakan berbagai menu makanan dan minuman. Usaha ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan yang dimiliki cita rasa khas dengan harga yang terjangkau. Dalam kegiatan operasionalnya, Bami Gombong melayani pelanggan setiap hari dengan mengutamakan kualitas makanan dan cepat pelayanannya. Seiring bertambahnya berjumlah pelanggan, aktivitas penjualan juga semakin meningkat sehingga diperlukan pengelolaan transaksi yang lebih efektif dan terorganisir. Oleh karena itu, dirancanglah sebuah aplikasi kasir yang dapat membantu proses pelayanan pencatatan transaksi dan pembuatan laporan penjualan. Dalam usaha Bami Gombong, ada beberapa produk yang dijual, seperti bakmi goreng, nasi goreng, bihun goreng, kue tiaw goreng, dan aneka minuman lainnya. Struktur organisasi pada Bami Gombong ini masih sangat sederhana karena pengelolaan usaha ini dilakukan langsung oleh pemilik bersama beberapa karyawan. Struktur organisasi terdiri dari yang pertama ada pemilik. Tugas dan tanggung jawab pemilik yaitu mengawasi kegiatan operasional usaha, mengelola pendapatan usaha, serta pengambil keputusan terkait perkembangan usaha. Yang kedua ada kasir. Tugas dan tanggung jawab kasir ini melayani transaksi pembayaran pelanggan, mencatat pesanan pelanggan, dan membuat data atau laporan penjualan harian. Yang ketiga ada bagian dapur. Tugas dan tanggung jawab ini menyiapkan pesanan pelanggan, memasak masakan, makanan dan minuman sesuai pesanan yang diterima, dan pelayanan berdasarkan struktur pada slide, serta mengantarkan pesanan kepada pelanggan dan membantu pelayanan agar proses operasional berjalan lancar. Analisis sistem berjalan menjelaskan bagaimana proses penjualan yang saat ini dilakukan pada Bami Gombong sebelum adanya aplikasi kasir. Yang pertama, pelanggan datang kembali ke tempat usaha, membeli makanan atau minuman. Selanjutnya, pelanggan melakukan pemesanan, menyampaikan pesanan kepada kasir. Kasir kemudian mencatat menu jumlah pesanan dan harga ke dalam dokumen rincian. Selanjutnya, kasir menghitung total pembayaran secara seluruh pesanan dicatat. Kasir menghitung total biaya yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan rincian pesanan yang telah dibuat. Selanjutnya, dapur menyiapkan pesanan, bagaimana dapur menerima informasi pesanan dan mulai menyiapkan serta memasak makanan sesuai pesanan pelanggan. Setelah itu, pelanggan melakukan pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir. Kasir mencocokkan pembayaran dengan rincian pesanan dan memberikan nota sebagai bukti transaksi. Setelah itu, pencatatan dan pembuatan laporan. Kasir mencatat seluruh transaksi yang terjadi pada akhir hari. Data transaksi direkap menjadi laporan, kemudian diserahkan kepada pemilik usaha sebagai evaluasi usaha. Selanjutnya ada beberapa poin dari permasalahan pokok. Permasalahan pokok merupakan kendala utama yang ditemukan pada sistem penjualan yang sedang berjalan di Bami Gombong Pabayuran, Bekasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses transaksi masih berlangsung lama. Pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu cukup lama hingga menyebabkan antrian panjang, terutama saat jumlah pengunjung meningkat. Yang kedua ada laporan penjualan. Laporan ini belum tersusun rapi secara sistematis. Pembuatan laporan ini masih dilakukan secara manual, sehingga proses penyusunan dan pencarian data penjualan menjadi sulit dan kurang efisien. Belum terorganisir dengan baik. Data transaksi ini disimpan secara tidak terorganisasi sehingga berpotensi menyebabkan penumpukan data, kesulitan pencarian informasi, bahkan kehilangan data penting. Yang keempat, ada pembuatan laporan memerlukan pengecekan ulang. Kasir harus memeriksa kembali data transaksi sebelum membuat laporan. Hal ini menghabiskan waktu dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kehilangan data atau kesalahan data. Ada beberapa dampak dari kesalahan tersebut, yaitu munculnya dampak terhadap operasional usaha seperti pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih lambat,
efisiensi operasional usaha menurun, pengelolaan data dan laporan keuangan belum optimal, lalu pengambilan keputusan oleh pemilik usaha menjadi kurang tepat karena informasi yang tersedia belum tersaji secara cepat dan akurat. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada Bakmi Gombong Pebayuran Bekasi, solusi yang diusulkan adalah pembangunan aplikasi kasir berbasis digital untuk membantu percepat proses transaksi dan mengurangi antrian pelanggan. Selain itu, aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data transaksi sehingga data dapat dikelola dengan lebih mudah dan terstruktur. Sistem juga menyediakan penyimpanan data yang lebih aman untuk mengurangi resiko kehilangan atau pengumpulan data transaksi. Tidak hanya itu, aplikasi ini mampu menghasilkan laporan penjualan secara otomatis sehingga pemilik usaha dapat mengetahui informasi penjualan dengan lebih cepat, akurat, efisien. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan proses operasional Bakmi Gombong menjadi lebih efektif serta kualitas pelayanan kepada pelanggan dapat meningkat. Merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Karakteristik sistem yaitu yang pertama, memiliki komponen, memiliki tujuan, memiliki proses, dan menghasilkan output. Menurut Prawiro, sistem adalah suatu kesatuan baik objek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Menurut Nopitasari, sistem informasi merupakan satu kesatuan dalam memenuhi kebutuhan pengolahan transaksi yang beroperasi dalam mendukung organisasi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk pertama, mengumpulkan data, mencatat transaksi, menyimpan data, mengolah data menjadi informasi, mendukung pengambilan keputusan. Aplikasi kasir adalah sistem yang digunakan untuk yang pertama untuk mencatat transaksi penjualan, mengolah data produk, menghitung pembayaran secara otomatis, mencetak nota transaksi, dan membuat laporan penjualan. Manfaatnya yaitu yang pertama, transaksi lebih cepat dan data lebih akurat, pelayanan lebih efektif. Menurut penelitian Angga, aplikasi Point of Sale adalah aplikasi yang mendukung proses terjadinya transaksi barang dan jasa serta meningkatkan juga berfungsi untuk mencatat persediaan barang. Case diagram ini menggambarkan siapa saja yang menggunakan sistem dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan dalam aplikasi kasir. Pada diagram ini terdapat dua aktor, yaitu pemilik dan kasir. Kedua aktor tersebut dapat mengakses beberapa fitur yang ada di dalam sistem. Yang pertama ada login. Sebelum menggunakan aplikasi, baik pemilik maupun kasir melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Dan kedua, mengelola data menu. Fitur ini digunakan untuk mengatur data menu makanan dan minuman. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu menambah menu baru, mengubah data menu, menghapus menu, dan melihat daftar menu. Yang ketiga, mengelola data pelanggan. Fitur ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu menambah data pelanggan, mengubah data pelanggan, menghapus data pelanggan, dan melihat data pelanggan. Keempat, melakukan transaksi penjualan. Fitur ini digunakan saat terjadi pembelian oleh pelanggan. Prosesnya meliputi memilih menu yang dipesan, menginput jumlah pesanan,
menghitung total pembayaran, menerima pembayaran, mencetak struk. Fitur ini merupakan fungsi utama dari aplikasi kasir. Yang kelima, mengelola data stok produk. Fitur ini digunakan untuk memantau persediaan makanan dan minuman yang tersedia. Aktivitas yang dilakukan adalah melihat stok produk, menambah stok, mengurangi stok secara otomatis setelah penjualan, karena mengelola laporan penjualan. Fitur ini digunakan untuk melihat hasil penjualan yang telah dilakukan. Laporan yang dapat dilihat yaitu laporan harian, laporan bulanan, total pendapatan, jumlah produk yang terjual. Pada slide ini ditampilkan Entity Relationship Diagram atau IRD dari aplikasi kasir Bakmi Gombong Pebayuran. IRD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data yang akan disimpan dalam database sistem. Terdapat 6 entitas utama, yaitu pelanggan, transaksi, user, detail transaksi, menu pembayaran, dan laporan penjualan. Pertama, entitas pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Seorang pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Hubungan ini ditunjukkan dengan kardinalitas one to many atau one to many. Kedua, entitas transaksi berisi data transaksi seperti ID transaksi, tanggal, waktu, ID pelanggan, ID user, dan total bayar. Setiap transaksi dibuat oleh satu user atau kasir, namun seorang user dapat membuat banyak transaksi. Selanjutnya, terdapat entitas detail transaksi yang berfungsi menyimpan rincian menu yang dibeli pada setiap transaksi di dalamnya. Terdapat atribut ID detail, ID transaksi, ID menu, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Kemudian terdapat entitas menu yang menyimpan data produk yang dijual seperti kategori menu, nama menu, harga jual, jenis makanan atau minuman, stok, dan status menu. Satu menu dapat muncul pada banyak detail transaksi. Berikutnya adalah entitas pembayaran yang menyimpan informasi pembayaran pelanggan seperti metode pembayaran, jumlah bayar, kembalian, dan status pembayaran. Data ini digunakan untuk mencatat proses pembayaran setiap transaksi. Terakhir, terdapat entitas laporan penjualan yang berisi informasi rekap penjualan seperti total transaksi, total pendapatan, jumlah item terjual, dan data pengguna yang mencetak laporan. Laporan ini dihasilkan berdasarkan data pembayaran yang telah tercatat pada sistem. Secara keseluruhan, IRD ini menunjukkan bahwa seluruh proses mulai dari pelanggan melakukan pemesanan, transaksi dicatat oleh kasir, pembayaran dilakukan, hingga laporan penjualan dibuat, sudah saling terhubung dalam database yang terintegrasi. Dengan struktur database ini, pengolahan data menjadi lebih teratur, akurat, dan mudah diakses ketika dibutuhkan. Dengan adanya IRD ini, proses perancangan database aplikasi kasir dapat dilakukan secara lebih jelas sehingga sistem yang dibangun mampu mendukung kebutuhan operasional Bakmi Gombong Pebayuran secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai logika record struktur yaitu LRS. LRS ini menggambarkan hubungan antara tabel yang digunakan dalam sistem kasir Bakmi Gombong Pebayuran. Pada tabel yang pertama yaitu pelanggan, proses dimulai dari data pelanggan yang disimpan pada tabel pelanggan. Data yang disimpan meliputi ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Pada tabel yang kedua yaitu user, user adalah orang yang mengoperasikan sistem seperti kasir atau admin. Data user ini disimpan pada tabel user yang berisi ID user, nama user, username, password, dan level akses. Yang ketiga ada tabel transaksi. Ketika pelanggan melakukan pembelian, sistem akan membuat data pada tabel transaksi.
Tabel ini menyimpan informasi tanggal transaksi, waktu transaksi, pelanggan yang melakukan pembelian, atau user yang melayani, dan total pembayaran. Hubungannya yaitu satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, sementara satu user dapat melayani banyak transaksi. Selanjutnya ada tabel yang keempat yaitu detail transaksi. Setelah transaksi dibuat, setiap menu yang dibeli dicatat pada tabel detail transaksi. Tabel ini berisi ID transaksi, menu pembelian, menu yang dibeli, jumlah pembelian, harga satuan, dan subtotal atau harga. Contohnya, jika pelanggan membeli 2 bakmi goreng dan 1 teh manis, maka setiap menu tersebut akan dicatat pada detail transaksi. Selanjutnya yang kelima ada menu data. Menu data ini adalah makanan dan minuman. Jadi, data makanan dan minuman disimpan pada tabel menu. Informasi yang disimpan meliputi kategori menu, nama menu, harga jual, jenis makanan atau minuman, dan stok dan status menu. Yaitu hubungannya, satu menu dapat muncul pada banyak detail transaksi. Detail transaksi mengambil data menu dari tabel menu. Yang keenam ada pembayaran. Pembayaran setelah semua pesanan dicatat, proses dilanjutkan ke tabel pembayaran. Tabel ini menyimpan informasi metode pembayaran, yaitu jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan, serta kembalian dan status pembayaran. Contohnya, pelanggan membayar menggunakan QRIS atau tunai, maka data tersebut akan dicatat pada tabel pembayaran. Yang terakhir adalah laporan penjualan, yaitu data pembayaran yang sudah selesai kemudian digunakan untuk membuat laporan penjualan. Laporan ini berisi tanggal laporan, total transaksi, total pendapatan, jumlah item yang terjual, dan user yang mencetak laporan. Laporan ini membantu pemilik usaha untuk mengetahui hasil penjualan setiap harinya. Pada tampilan pertama, ini merupakan halaman login pada aplikasi kasir Bakmi Gombong Pebayuran. Halaman ini digunakan sebagai akses masuk ke dalam sistem. Pengguna cukup memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Kemudian, menekan tombol login. Fitur ini bertujuan untuk menjaga keamanan data dan memastikan hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan aplikasi. Selanjutnya adalah halaman beranda atau dashboard. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi bagi pengguna pada dashboard. Ditampilkan ringkasan data seperti total penjualan, jumlah transaksi, grafik penjualan, serta transaksi terbaru. Dengan adanya dashboard ini, kasir maupun pemilik usaha dapat memantau kondisi usaha secara cepat dan real time. Pada halaman transaksi kasir, kasir dapat melakukan proses penjualan. Kasir cukup memilih menu yang dipesan pelanggan, kemudian sistem akan secara otomatis menghitung jumlah pembayaran. Di bagian kanan terdapat keranjang belanja yang menampilkan daftar pesanan, subtotal, total pembayaran, dan kembalian. Halaman ini dirancang untuk mempercepat proses transaksi dan mengurangi kesalahan perhitungan. Halaman laporan digunakan untuk melihat dan mengelola laporan keuangan. Sistem menyediakan berbagai jenis laporan seperti laporan penjualan, laporan laba rugi, neraca saldo, jurnal umum, buku besar, dan laporan pengeluaran. Pengguna juga dapat memilih periode laporan yang diinginkan dan mencetak laporan dalam format yang tersedia. Fitur ini membantu pemilik usaha dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan usaha secara lebih mudah. Dengan adanya prototipe aplikasi kasir ini, diharapkan proses transaksi menjadi lebih cepat, pengelolaan data lebih terstruktur, serta pembuatan laporan dapat dilakukan secara otomatis sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisien operasional Bakmi Gombong Pebayuran Bekasi.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem yang berjalan di Bakmi Gombong Pebayuran Bekasi masih menggunakan pencatatan secara manual, sehingga menyebabkan beberapa kendala seperti proses transaksi yang kurang efisien dan pengelolaan data yang belum terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, dirancang aplikasi kasir berbasis digital menggunakan metode prototype sebagai solusi untuk membantu pencatat proses transaksi, mengintegrasikan pengolahan data, serta menghasilkan laporan penjualan secara otomatis. Dengan adanya rancangan sistem ini, diharapkan operasional usaha dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.